Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jahanam akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Syaja'ah, mulai dari pengertian sampai sumber-sumber Syaja'ah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Marvin Darjati, absen 23 dari kelas 11 MIPA 9. Nama saya Bintang Ramadan, absen 12 dari 11 MIPA 9. Nama saya Muhammad Adi Putra Nugra, dari kelas 11 MIPA 9, absen 29. Nama saya Muhammad Raffi Pratama Setia, absen 34, kelas 11 MIPA 9. Nama saya Zaki Auliadi Praja, nomor absen 50, dari kelas 11 MIPA 9. Pengertian saja, sebelum mengenal secara mendalam, alangkah baiknya kita memahami sifat-sifat sajaah ini dari pengertiannya terlebih dahulu, baik secara bahasa ataupun istilah. Menurut bahasa, sajaah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya berani dan teguh. Sajaah adalah sifat pertengahan dari aljub, pengecut, dan tahawur, berani tanpa perhitungan. Menurut istilah, sajaah artinya keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan hal yang benar secara bijaksana dan terpuji. Sikap sajaah adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang istiqomah di jalan Allah. Mereka berani akan menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Hal ini karena mereka yakin akan pertolongan Allah. Macam-macam sajaah. Yang pertama, sajaah harbiah. Sajaah harbiah yaitu keberanian yang terlihat atau nampak, contohnya keberanian saat berada di dalam medan perang. Yang kedua, sajaah nafsiyah. Sajaah nafsiyah adalah keberanian menghadapi bahaya dan menegakkan kebenaran. Misalnya, berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah, berani membela kesucian agama dan membela bangsa, dan lain sebagainya. Dalil yang akan saya bacakan itu ada dua. Yang pertama Quran Surah Al-Imran ayat 139, dan yang kedua adalah Quran Surah Al-Hud ayat 112. Yang pertama Quran Surah Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamuna in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 139. Lalu yang kedua Quran Surah Al-Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgau innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat bersama kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hud ayat 112. Bentuk-bentuk sajaah yang pertama itu berani menghadapi musuh. Banyak sekali kisah para tauladan pada para generasi pertama umat muslim yang diambil. Mereka tidak takut mati, mereka tidak mencintai dunia, mereka lebih mencintai kehidupan akhirat. Sehingga ketika perintah jihad datang, mereka sambut dengan semangat yang tinggi. Berani mengatakan kebenaran, mengatakan yang benar dengan terus terang, meskipun itu pahit. Bila dilihat dari sisi keimanan dan
manfaat itu sebuah keharusan, sebagaimana pada sabda Nabi SAW pada hadis Ibnu Hibban, "Qulil haq walau kana muran." Katakan yang benar meskipun itu pahit. Berkata benar pada pemimpin yang zalim merupakan sebuah tindakan jihad bil lisan. Yang ketiga, mengendalikan nafsu. Nafsu tidak dapat terpisahkan dari diri manusia. Nafsu tidak dapat dihilangkan, tapi dapat dikendalikan. Salah satu dari bentuk nafsu adalah amarah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang bertakwa adalah orang yang dapat menahan amarah dan dapat memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah. Butuh keberanian khusus untuk betul-betul merasakan sendiri dan mencari cara untuk memperbaikinya, bukan justru mengelak dan menuduh kesalahan sendiri kepada orang lain. Allah SWT telah memberikan pelajaran kepada manusia melalui perjalanan hidup Nabi Adam, bahwa semua manusia berpotensi melakukan kesalahan. Namun rahmat pengampunan Allah SWT sangat besar dan senantiasa terbuka sebelum ajal menjemput. Ciri-ciri syaja'ah itu ada 5. Yang pertama yaitu berani memperjuangkan yang benar dan berani meluruskan yang salah. Yang kedua, ya segala sesuatu yang dilakukannya ikhlas dan semata-mata karena Allah. Yang ketiga yaitu memiliki sikap yang sabar dan tawakal dalam membela yang benar. Yang keempat, semangatnya tak kenal patah arah walaupun senantiasa diterpa celaan, hinaan, tantangan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu memiliki pendirian yang kuat dan teguh. Nah, selanjutnya itu ada sumber syaja'ah. Yang pertama itu rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 39, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak ada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Mereka mempunyai keberanian karena yakin Allah pasti akan memberikan pertolongan dan perlindungan. Bila ada orang yang menakut-nakuti, mereka akan menjawab, "Cukuplah Allah menjadi pendorong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Dan yang kedua ada lebih mencintai akhirat. Dalam surat At-Taubah ayat 38, "Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti di kehidupan akhirat? Apakah kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit?" Nah, yang ketiga itu ada tidak takut pada kematian. Dalam surat An-Nisa ayat 78 dijelaskan bahwa di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kita sudah sering mendengar para mujahid. Mereka tidak takut pada kematian dan menambahkan mati syahid. Maka mereka tidak gentar melawan musuh yang jauh lebih banyak dan canggih peralatannya. Dan yang keempat, tidak ragu-ragu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tinggallah apa-apa yang meragukanmu, pada apa-apa yang tidak meragukanmu membuat ragu." Ini sudah jelas. Mari kita ambil sebuah contoh. Ada dua orang, si A dan si B. Keduanya pandai memanah, namun si B lebih pesimis dan dia akan sanggup memanah dengan cepat. Maka hasilnya bisa ditebak sendiri. Selanjutnya, tidak menomorsatukan materi. Dan yang keenam, tawakal dan yakin pada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Kita sudah dapat mengambil kesimpulan dari beberapa poin di atas. Keyakinan pada Allah akan membawa keberanian. Yang ketujuh atau terakhir adalah hasil pendidikan. Ini harus kita tanamkan sejak kecil pada anak-anak kita. Tidak takut kepada takhayul, mitos atau sejenisnya. Lalu kita tanamkan keberanian untuk berkata jujur, menghadapi permasalahan, bertanggung jawab dan memerangi musuh-musuh Islam.
Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.